Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insya'allah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Pastinya seumur hidup saya baru hari ini saya berada di tempat masjid yang seindah ini. Semoga seluruh jamaah yang hadir ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari formasi duduk, lihat dari tatapan mata, dari semangat para jamaah, bahwa di tempat ini kita punya optimisme bahwa Islam tetap akan dibela dengan segala daya kemampuan yang kita punya. Kaji kita pada malam ini tetap pada judul yang membuat kita bisa menangkap tersirat makna, terkandung maksud. Judul bahasan kita malam ini adalah merapatkan barisan umat Islam untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Suka ataupun tidak, kita hari ini berada pada satu zaman di mana umat Islam menjadi umat mayoritas yang dipaksa untuk menjadi umat yang terus disalahkan dan dikalahkan. Kita tidak ingin meraba-raba, kita tidak ingin menduga-duga, kita tidak ingin sangka-sangka. Tapi fakta telah membuktikan bahwa kalau ada salah satu tokoh Islam dianggap sedikit saja berbuat kesalahan, maka akan terdengar bunyi nyinyir dan setumpuk pasal-pasal tuntutan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan untuk Imam Besar umat Islam Habib Rizik Syihab. Para jamaah yang berbahagia, tentu dengan waktu yang singkat saya ingin mengajak kita semua memahami bahwa situasi hari ini adalah situasi yang menggembirakan bagi orang-orang yang mengerti hakikat jihad, bagi orang yang memahami hakikat hidup bersama Islam, bagi orang yang memahami betapa tidak ada ruginya bagi orang-orang yang hidup dengan keyakinan yang penuh kepada ad-dinul Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, haibatul Islam, hebatnya umat Islam itu adalah ketika dia berada dalam segala cuaca, berada dalam segala keadaan, dia tetap berada pada kesungguhan dia untuk selalu bersama dan memohonkan pertolongan Allah. Tentu kita malam ini perlu mengurai dulu ada apa gerangan. Kok Ustadz Alfian Tanjung baru mulai langsung over gigi 3? Ada apa nih? Kita tidak bisa menutupi. Kalau kemarin orang sholat Idul Fitri, mungkin di sini bisa ramai. Di Jakarta, masjid yang terbesar sebagai lambang negara Indonesia yang bernama Istiqlal, kemarin itu tidak ada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ditiadakan. Jangan tanya alasan. Di negeri ini boleh bertanya, jangan mempertanyakan, maka Anda nggak punya jawaban. Di beberapa tempat seperti di Provinsi Banten ada masjid yang bernama Al-Azam
masjid besar, masjid simbol dari sebuah kota Tangerang, juga tidak dilakukan penyelenggaraan sholat Idul Fitri tanpa penjelasan. Sementara hari ini semuanya rapat dalam posisi yang penuh dan berdekatan. Semoga Allah berikan kesehatan buat kita semua. Nah, para jamaah yang berbahagia, tentu saya sebagai orang yang tidak punya alasan untuk merasa lebih pintar, tidak juga merasa sebagai orang yang lebih soleh, tidak merasa sebagai orang yang punya kelebihan, kecuali kebetulan pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan akhbariyatul ummah. Umat Islam hari ini milik umat di seluruh dunia sedang mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Ramadan lalu pemerintahan Cina, komunis Cina, telah membangun sebuah ruangan besar yang bertingkat sekitar tingkat 2 atau tingkat 3 untuk menampung 246.000 tempat untuk menyiksa dan melakukan perombakan akidah dari umat Islam yang ada di Xinjiang. Di tahun 1441 tahun lalu itu, pemerintah Cina baru menyelesaikan pembangunan sebuah tempat camp penyiksaan untuk orang-orang agar berubah pandangan menjadi komunis. Di negeri kita camp itu belum ada, baru mulai dipreteli. Sekolah madrasah sanawiyah telah dihilangkan pelajaran bahasa Arabnya. Kita juga sudah tahu sekarang tidak ada lagi pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran Pancasila sebagai sebuah kalimatun sawak dalam sistem tata negara kita. Jadi kita secara tanda-tanda sudah melihat di kamus sejarah bangsa Indonesia hilang nama-nama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Hilang nama tokoh Muhammadiyah, hilang Ahmad Nasution, hilang nama Dr. Muhammad Nasir, hilang nama tokoh-tokoh yang punya peran dalam membangun negara di awal-awal. Lalu muncul nama Sneflit, muncul nama DN Aidin, muncul nama Alimin, muncul nama Darsono, muncul sederet nama pentolan-pentolan PKI sekarang berada dalam kitab kamus sejarah Indonesia. Sepengetahuan saya sampai hari ini tidak ada yang membantah, sampai hari ini tidak ada yang menjawab, sampai hari ini tidak ada yang merespon. Artinya kitab kamus sejarah Indonesia itu tetap dibuat dan tetap disebar dengan tidak lagi terdapat nama-nama tokoh yang saya sebut. Mestinya ini menjadi perhatian buat kita. Kalau bahasa saya yang dilahirkan di tanah Betawi, kita emang udah nggak diorangin, udah nggak dianggap. Lo mau kayak apa juga, yang penting lo harus salah, lo harus kalah. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang hadir di masjid ini, apa nama masjid ini? Masjid Al-Hikmah ini, apa kita mau diperlakukan seperti itu? Siap melawan mereka? Takbir! Jadi kita malam ini memang sedang membincangkan sebuah judul merapatkan barisan. Maka untuk merapatkan barisan, yang pertama harus kita lakukan adalah selesaikan dulu yang ada di dalam ini. Rasulullah mengingatkan, ada inal jasadin mudghah wa ma saluhat jasadu kulluhu wa ma fasada jasadu kulluhu ala Allah. Jadi semua yang mendengarkan ceramah pada sejak ini, mari kita satukan hati kita, hati yang ma'rifat kepada Allah, hati yang cinta kepada Islam, hati yang cinta kepada kemuliaan, hidup mulia atau mati syahid, dan hati orang-orang yang tidak ingin agama ini dihinakan. Karena kasus demi kasus tidak pernah ada penyelesaian. Dari sebuah masjid di Sumatera Barat yang di ruang utamanya dipenuhi terdapat guntingan Al-Quran, robekan Al-Quran dihamburkan di tengah masjid, tidak ada penyelesaian sampai hari ini. Dibakarnya masjid dan pesantren Muhammadiyah di Lamongan, Jawa Timur, juga tidak pernah ada penyelesaian, tidak pernah ada pengkhabaran. Atas dasar apa ada orang berani merobek-robek Al-Quran, ada orang berani
membakar masjid dan pesantren, dan kita tidak pernah mendapat penjelasan kenapa itu terjadi. Kalau tindakan-tindakan musuh-musuh Islam seperti itu terus terjadi, maka boleh jadi besok ada mayat tergeletak di tempat sembarangan tanpa ada yang bisa mempersoalkan. Maka pesan saya yang pertama, mari kita bersihkan dulu hati kita. Karena sebetulnya wilayah nilai-nilai basyirat wa nadhirat basirah ruhul jihad, ma'rifat kepada Allah, dia adalah wilayah yang diawali dengan transendensi yang berhubungan dengan keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu bergetar hatinya apabila disebut nama Allah, dan bertambah imannya apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Peristiwa 27 Mei yang dekat-dekat atau selepas daripada bulan Ramadan, berselepas daripada Idul Fitri, kita semua tahu bagaimana sebuah kampung yang bernama Sheikh Jarrah yang ada di Palestina, lebih fokus di sekitar Gaza, itu rumah-rumah tersebut telah diambil dengan paksa. Dalam hitungan minggu rumah tersebut diambil oleh orang-orang Israel, berubah dengan balik nama. Dan itu menurut saya, kalau kita tidak cukup telaten, bisa terjadi di negeri kita. Kenapa? Secara nasional kepemilikan tanah hari ini lebih dari 70% sertifikat. Ya, seorang wakil bupati karena dia menolak di daerahnya, di kabupatennya itu dieksplorasi sumber daya emas, dengan terang dia membuat pernyataan tertulis tanda tangan sebagai wakil bupati, maka dengan sangat diketahui oleh orang banyak, beliau mati dalam pesawat dalam keadaan keluar darah dari hidung dan mulut. Jadi siapapun sekarang menentang siapa yang punya kemauan, maka dia akan bisa dimatikan, dibina atau dibinasakan. Maka dari itu pesan pertama, dengan kebersihan hati berarti kita bisa lebih hati-hati, lebih jeli, lebih teliti, lebih mau membaca. Semoga di ruangan ini semuanya orang-orang yang menginginkan hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita lakukan yang kedua adalah kita perlu menengok bahwa negeri ini memang sedang sakit sangat-sangat parah. Saya satu hari menelepon seorang teman, sebagai teman karena sama-sama aktivis dakwah sejak tahun 80-an. Dia adalah seorang yang punya posisi di sebuah kota titik-titik, di sebuah provinsi di Indonesia. Saya bilang pada dia, ya ikhwan, saya ada kegiatan, bantuin dong saya perlu sejumlah uang. Apa dia bilang? Ustadz Alfian, saya sudah 2 bulan tidak gajian. Jadi sekitar diketahui, sebenarnya banyak keadaan-keadaan yang terjadi di bawah kepatutan. Bagaimana seorang aparat, seorang yang punya fungsi sebagai pegawai yang punya otoritas secara kenegaraan tidak mendapat gaji, dan dia sebetulnya itu keceplos omong ke saya. Ya. Ini bisa dibayangkan hari ini negeri kita memang sangat parah. Apalagi kita semua tahu sebentar lagi nanti Anda makan nasi kena pajak. Apapun yang Anda pakai nanti kena pajak. Nanti Anda kentut pun dipajakin. Anda kentut bayar 2,5%, 3%. Saya tidak sedang bergurau. Saya ingin mengatakan pada jamaah semua, hari ini negeri kita dalam posisi yang sangat kontraksi. Kalau orang yang mempelajari, apalagi kalau kita mendengar analisis Bang Ihsanuddin Nursi, atau yang punya kemampuan membaca tulisannya analisis dari Bang Salamuddin Daeng, atau mengikuti bacaan-bacaan daripada orang-orang yang teliti, ya, termasuk Bang Edi Mulyadi ya, yang mungkin menyimak channelnya ya. Jadi hari ini saya ingin katakan untuk yang kedua, mari kita mulai melihat lingkungan. Fayanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin fa'tabiru ya ulil absar. Mari kita menghitung apa saja yang sedang terjadi dengan negeri kita.
Kenapa negeri kita seperti negeri yang selalu melakukan tindakan yang tidak membela rakyatnya sendiri, lebih membela orang lain? Kita tahu pengangguran di mana-mana, tapi kita tahu pula tenaga-tenaga kerja dari Cina, dia punya gaji itu minimal 10 juta. Ya, bagi yang belum tahu, orang-orang Cina itu yang datang kemana-mana itu gaji mereka paling kecil itu 10 juta. Sementara kita yang pribumi nyari kerja susah, kadang-kadang digajinya berapa? Cuma 350.000 sebulan. Tidak boleh tanya. Ya, jadi sekali lagi para jamaah yang berbahagia, kita hari ini sedang berada pada satu keadaan negeri yang sedang dalam keadaan tidak cukup mampu mensejahterakan rakyatnya. Masyarakat tidak banyak menuntut sebetulnya, tapi kita kok mendengar bagaimana ada tes wawasan kebangsaan yang membuat 75 para satria, para patriot-patriot yang ahli dalam mengurus penggerogotan uang negara yang dipimpin oleh Bapak Novel Baswedan dan beberapa kawan-kawan yang kita kenal seperti Mas Giri dan juga Harun Ar-Rasyid dan kawan-kawan. Ada 75 orang yang jujur, berintegritas, punya kemampuan, ahli analisis keuangan segala macam. Mereka dipecat semuanya karena mereka sedang memegang kasus-kasus yang mengurus maling-maling, termasuk nama yang bernama Harun Masiku yang telah hilang. Ternyata tidak hilang, tapi karena sudah diganti petugasnya, maka besok si maling itu bisa jadi menteri. Ya, jadi kita lihat hari ini para penjahat, kalau bahasa anak Jakartanya petang-tang peteng-teng, penjahat dengan petang-tang peteng-teng. Kenapa orang-orang jahat berani arogan? Kenapa orang-orang yang maksiat berani arogan? Kenapa orang-orang yang berbuat korup jadi arogan? Karena orang-orang yang benar, orang-orang yang yakin akan kebenaran, mereka telah menjadi manusia-manusia pengecut. Bukan salah tuan-tuan, bukan salah puan-puan, karena memang negeri ini sudah sampai pada ambang. Kalau kita belajar dari sirah atau analisis nubuah, memang sedang ada di zaman Mulukan Jabariyah. Tentunya pada malam ini kita semua akan tetap ada pada posisi sadar, tahu diri bahwa negeri kita memang harus mendapatkan injeksi ruhut tauhid. Maka dari poin kedua ini saya minta pada semua adik-adik yang remaja, pemuda-pemuda, pada masyarakat, tokoh masyarakat, kita lihat negeri kita ini memang dalam keadaan sakit parah. Terus terang saja, orang-orang yang mati karena narkoba itu setiap hari menurut BNN, Badan Narkotik Nasional, itu sekitar 51 orang yang mati karena narkoba. Tidak sebanding dengan yang namanya COVID-19. COVID-19 antara yang mati gara-gara COVID dengan mati yang karena ketakutan, banyak yang karena ketakutan. Ya, kita tidak menafikan, kita tidak meremehkan, kita sama-sama prihatin. Tapi kita bertanya-tanya, giliran ini tahu-tahu, sementara di pesawat orang bisa duduk berjejeran, sementara di lapangan, sementara di mal, sementara di pasar, di stasiun, di berbagai tempat-tempat kumpulan orang banyak. Giliran di masjid, sekarang ada masjid besar di Jawa Tengah itu, Masjid Demak, mulai kemarin ditutup. Ya, di barikade, diberikan pengumuman, dipasang spanduk besar-besar, ditutup masjid itu. Saya lihat ini tanda-tandanya harus disoal itu. Kok bisa? Kenapa Anda nggak tutup aja itu pusat perbelanjaan? Kenapa Anda nggak tutup saja itu stasiun kereta api? Tutup karena banyak orang di sini jadi kloster kereta api, kloster masjid. Ya, saya ingin katakan para jamaah, kita mulai harus membaca tanda-tanda ini. Kita harus menengok bahwa ada keadaan yang memang membuat kita tidak bisa terus memperkatakan secara terbuka. Saya hanya ingin memberikan kode, ini alarm. Keadaan demi keadaan telah membuat kita harus berhitung. Kemarin hari di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah, itu ada seorang tenaga kerja dari Cina itu tergeletak dengan leher hampir putus. Saya tidak bicara apanya, saya ingin berkata sesuatu itu terjadi pasti ada sebabnya.
Kita terlalu sering mempersoalkan, bukan, bahkan tidak pernah mencoba melacak apa penyebabnya. Kita lebih banyak membahas apa yang dilihat depan mata. Kita tidak bisa membayangkan kalau seorang Habib Rizik hari ini kemarin dituntut, dikasih hukuman 20 juta, ditambah 8 bulan, terakhir tuntutan 6 tahun. Urusannya cuma urusan masker. Kita tidak mengerti, dan ini adalah hal yang harus kita baca dengan baik. Ada apa di balik apa? Maka buat yang ketiga, buat semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah, kita harus melakukan proses-proses penguatan. Penguatan ini tidak bisa dilakukan kecuali kita menguatkan hubungan dengan Allah. Maka saya himbau buat semua para pemuda, mari kita tertibkan sholat kita yang 5 waktu, terutama di awal dengan subuh hari. Mulai besok atau mulai terus sampai kita mati nanti, mari kita subuhnya di awal waktu, sempatkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini kalau hari ini saya lihat banyak pemudanya nih. Semoga pemuda-pemuda yang di sini termasuk pemuda yang siap berjihad untuk membela Islam. Siap? Siap berjihad? Siap bela Islam? Suaranya cuma 14 orang. Jangan gitu Ustaz, jangan jihad-jihad Ustaz. Nanti kita dibilang jahat. Jihad bukan jahat. Negeri ini tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada perjuangan para ulama. Negeri ini tidak akan pernah punya TNI kalau tidak punya pasukan yang bernama Hizbullah Sabilillah Mujahidin. Bagi yang membuka sejarah, tidak pernah ada TNI kalau tidak pernah ada Mujahidin Hizbullah Sabilillah. Dari mereka bertiga inilah kemudian jadi ada TKR, TKR BKR, BKR TRI, TRI TNI. Maka pelajaran sejarah dihilangkan, muncul sejarah yang mengedepankan tokoh-tokoh PKI. Ini tandanya PKI-nya sudah di depan mata. Bayangkan buku pedoman kamus sejarah yang ditulis oleh seorang yang bernama Hilmar Farid. Ya, saya sebut nama nih. Hilmar Farid itu saya kenal sejak tahun 80-an. Dia adalah seorang kader PKI yang sedang menjadi pejabat di negeri ini. Ini menjadi catatan buat kita semua, bahwa pada malam ini kita berada pada satu keadaan di mana kondisi umat Islam sedang menuntut kebersamaan. Maka dari itu, mari kita memperkuat hubungan dengan Allah. Ketika hubungan kendor dengan Allah yang ada lesu, yang ada bosan, yang ada malas, yang ada hitung-hitungan, yang ada untung rugi, yang ada kita mengatakan persoalan ini, wah ini nggak bisa begitu ini, wah gimana kita? Maka hubungan dengan Allah ini harus terus kita perkuat. Hubungan dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, interaksi dengan ulama, interaksi dengan buku-buku sejarah. Karena banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan dalam sejarah. Kita buka saja 2 nama yang selalu sering disebut-sebut sebagai tokoh pahlawan Kristen. Sebut yang pertama, Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 dia menggunakan baju yang badan dadanya terbuka. Dia menggunakan selempang ulos. Di sekitar badannya ada senjata dan dia menggunakan bendera yang bertatahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jamaah, kalau ada seorang pahlawan, seorang pejuang dari daerah Sumatera Utara menggunakan bendera yang bertuliskan syahadatain, lalu dia berjihad melawan Belanda, dia pahlawan Islam atau pahlawan kafir? Bohong kan? Kita kan di buku-buku seolah-olah Sisingamangaraja ke-12 itu orang Kristen. Itu bohong. Yang kedua, Ahmad Lusi Patimura. Semua orang tahu yang namanya di Ambon itu ada sebuah tempat bernama Saparua. Saparua itu 90% warganya adalah Muslim. Dan dia seorang Ahmad Lusi Patimura dengan di buku-buku sejarah ditulis seolah-olah bernama Thomas Makwalesi Patimura. Bohong. Yang sebenarnya dia seorang pemuda Islam, dia keturunan Sultan Islam yang dia adalah bagian daripada gerakan perlawanan melawan Belanda. Jadi kita kaum muslimin adalah pemilik sah negeri ini. Tetapi karena kita kehilangan ruh sejarah dan peran kesejarahan, akibatnya kita tidak tahu bahwa orang-orang tua dulu telah berbuat dengan mengorbankan semua yang dia punya, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan nyawanya.
Tentu saya para jamaah ingin mengatakan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diambil saripati dan internal dalam ilmu psikologi, atau kita harus menangkap ada apa ini. Kenapa? Karena keadaan kita memang tidak baik-baik saja. Kita sekarang mau bertanya guru-guru kita yang kita anggap punya nilai yang hebat, Ustadz Tengku Zulkarnain di mana sekarang? Amin insyaallah. Ustadz Dr. Najamuddin Ramli, Dr. Muin, Ketua DSKS, Ustadz Sudarno Hadi, Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur. Jadi kalau kita menyebut satu persatu guru-guru kita sudah tidak ada lagi. Sementara kita punya guru-guru yang baru untuk bisa menjadi guru-guru kita kehilangan. Kita tidak bisa dengan mudah. Kalau besok jamaah mendengar informasi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia seorang yang bernama Ustadz Alfian Tanjung, kira-kira jamaahnya gembira apa gembira? Oh, kalau buzzer gembira. Model-model Abu Janda, model-model siapa ada namanya sama saya itu, Dewi Tanjung, itu iblis dari perapatan kota, ya, model Dedi Siregar, ya. Sekali lagi para jamaah saya ingin katakan ini orang-orang cecunguk, orang-orang yang tidak bisa kita berikan posisi sedikit pun, tapi mereka sekarang seolah-olah menentukan segala sesuatu. Mereka lah yang dengan semena-mena melakukan omongan-omongan, pencitraan-pencitraan. Bagaimana mereka, ada yang kena batunya dengan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat nyumbang 30 miliar. Dia bilang Ustadz Adi Hidayat katanya korupsi, ngambil uang. Namanya siapa? Eko Kuntadi. Pas ditantang dengan audit, ditantang dengan kwitansi, dengan berita acara segala macam. Maksud saya bukan begitu. Ya, jadi perhatian buat semua bahwa kita memang sedang berada di zaman di mana orang-orang model cecunguk model begitu tuh yang sekarang petantang peteng-teng, sehingga ulama-ulama yang soleh seperti Agim, kita doakan semoga Agim tetap istiqomah dan tetap memberikan pesan-pesan pembinaan buat umat. Ya, kita semua tahu kan bagaimana sekarang terus dikuyo-kuyo. Ya, saya tidak mau nyebut kontennya, kalau yang nggak tahu cari tahu sendiri. Ya, kita ingin bahwa guru-guru kita yang masih punya posisi dan porsi edukasi agar tetap bisa berfungsi. Ini malam ini saya datang ini karena bapak ini nih, bapak jenggot ini nih. Ya, bapak jenggot wiridnya kuat kayaknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Qahar, ya Aziz. Ya jamaah sekalian, saya bisa hadir ke tempat ini tentu dengan satu iktikad. Alarm telah berbunyi. Artinya kalau alarm berbunyi itu tandanya gembira atau bahaya. Saya ulang, kalau alarm berbunyi tandanya gembira atau bahaya. Siap-siap atau tidur? Apa yang mau disiapkan lakukan secara kreatif. Saya tidak sedang bermain-main karena keadaan kita memang keadaan yang membutuhkan persiapan. Dan saya ingin berikan acung jempol. Ini termasuk Lampung ya? Lampung keren banget. Ya. Berita FS Forum Suara Masyarakat Lampung. Forum Suara Masyarakat Lampung keren. Itu di orangnya lihat orang Lampung rupanya jiwanya jiwa berjihad. Semoga di masjid ini juga semua yang berjiwa berjihad. Nah, yang terakhir, mari kita sama-sama lihat ke dalam. Kita lihat ke dalam umat Islam. Mari para semua yang mendengarkan ceramah malam ini, kita tengok umat kita hari ini. Sampai tahun 1997, sampai tahun 2007 bahkan, mohon maaf, saya sampai terdiam membaca riset koran Republika. Ya, bagi yang belum tahu, nanti cari, minta arsip, coba ditanya. Itu sampai hari ini lebih dari 70% remaja Indonesia tidak bisa baca Quran. Jadi Anda jangan girang dulu di sana ada taman Quran, di sini ada hafiz Quran. Secara nasional, karena serapan mushaf Al-Quran itu belum sampai 80 juta.
Ya. Kan ada tuh apa namanya wakaf Quran itu belum sampai 80 juta. Lah kalau pemuda Indonesia, masyarakat Muslim saja tidak ada hubungan dengan Al-Quran, bagaimana dia tahu Quran menjelaskan tentang rencana jahat musuh-musuh Islam? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi para jamaah yang berbahagia, saya ingatkan, mari kita tengok internal kita. Internal kita dapat pelajaran dan dapat perintah untuk bersatu. Rapatkan barisan, juga berikan pernyataan kebersamaan wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yanuhum yasuduhum ba'do. Kita saling menguatkan. Jangan sampai terjadi tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu padahal mereka terpecah belah. Jadi poin ini mari kita lihat dengan baik. Dengan adanya kabar masih di atas 50% remaja-remaja Islam belum bisa baca Quran, maka kembali kita hidupkan remaja masjid. Kembali kita hidupkan taman Al-Quran. Saya suka berseloroh, Ustaz Firman, kalau di Palestina itu ada wisuda TPA. Di Indonesia juga ada wisuda TPA. Kalau di Indonesia wisuda TPA-nya tamat Iqra 6. Kalau di Palestina tamat wisudanya hafal 30 juz. Jadi jangan heran anak-anak Palestina tidak ada yang mau dibawa keluar dari arena jihad itu. Saya dengar beberapa teman-teman yang ke sana ngajak, adik-adik, yuk kita pergi ke Indonesia. Lah. Kami ingin hidup di sini, kami ingin hidup mulia, kami ingin mati syahid di bumi tempat jihad sedang berlangsung. Sekarang anak kita belajar Quran, baru mau Iqra 6, selesai Iqra 6 nggak ngaji lagi. Coba deh seluruh Indonesia, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6, habis itu adanya di kafe, duduk-duduk di mana-mana. Halo, perhatian, jadi saya ingin katakan di sebagai poin terakhir semuanya, mari tengok ke dalam bagaimana anak-anak kita, bagaimana keponakan kita, bagaimana kemampuan baca Quran mereka, bagaimana kebiasaan mereka membaca buku, bagaimana mereka mengidentifikasikan dirinya dengan siapa. Ya. Ada beberapa penelitian di beberapa kajian pendidikan, anak-anak kecil ini banyak yang terlalu banyak lihat K-pop, lihat acara-acara nyanyi-nyanyi orang Korea itu. Jadi anak umur 5 tahun, anak umur 7 tahun tapi melambai. So melambai laki-laki tapi seperti perempuan. Hati-hati, Pak. Ya, itu bukan tanpa sebab. Itu dirancang agar kita punya generasi-generasi yang lemah. Maka Allah ingatkan, wal yaksal lazila taraku zuriyatan diafa khaufu alaihim wal yataqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah engkau khawatir akan ada generasi di belakangmu, generasi yang lemah. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah semua, saya titip pesan agar anak-anak kita yang masih di bawah 5 tahun biasakan di rumah itu hanya ada satu suara, murotal Al-Quran. Yang punya bayi, yang punya anak di rumah, biasakan di lingkungan tempat dia berketiduran, dia bermain, cukup dia mendengar hanya ayat-ayat Allah atau syair-syair yang menumbuhkan ruh ibadah, ruh jihad mereka. Ini anak masih kecil, ibunya setelahnya lagu dangdut terus. Anak masih bayi, mama dangdut. Jangan salah kan ini kalau nanti generasi kita generasi dangdut. Ya, jadi ke dalam mari kita lihat umat Islam, kita punya banyak persoalan, persatuan, urusan politik, partai Islam ada banyak sekarang ya. Waduh, saya tidak mau membahas, itu fakta. Kalau buat saya, mari kita bergembira saja, karena kebun bunga memang banyak bunganya. Kalau bunga melati warnanya putih, harum baunya. Kita tidak bisa memaksakan bau dari bunga melati sama dengan bunga mawar. Bunga mawar warnanya merah, tapi jangan sembarangan ambil bunga mawar. Apa sebabnya? Karena ada duri di sekitarnya. Di sana ada bunga besar, baunya busuk. Namanya bunga apa? Bunga bangkai. Maksud saya adalah para jamaah semua, mari kita sama pahami bahwa umat Islam sangat lemah di bidang perjuangan bisnis sebagai produksi para konglomerat.
Sampai hari ini saya tahu betul konglomerat muslim atau pengusaha muslim yang betul-betul punya kemampuan mengelola unit bisnis secara serius baru 0,002%. Belum bicara politik, siapa tokoh-tokoh Islam yang mempunyai jiwa politik, mempunyai kemampuan mengartikulasikan politik? Ustaz, katanya kalau di masjid gak boleh ngomong politik. Di masjid harus bicara politik. Di politik apa? Politik keumatan. Politik apa? Politik strategis. Masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. Saya mau cerita pengalaman saya menemani Kiai Haji Khalil Ridwan. Tanggal 8 November tahun 2018, bukan 2015, maaf. 8 November 2015 ada parade tauhid di Sumatera Barat. Caranya dari pagi menjelang siang, sore-sore kami sudah istirahat. Malam kita belum pulang. Pak Kiai Khalil Ridwan, karena saya ini orang Padang. Ada orang Padang di sini? Ya. Merasa pandai bahasa awaknya. Pak Kiai, mau apa? Ntar malam saya mau nyari sesuatu. Tenang Pak Kiai, saya temenin. Saya begini-gini walaupun saya anak Petamburan. Ya. Saya di gang 1, Habib Rizik gang 3. Kita teman kecil. Saya masih bisa bahasa. Jadi rupanya Pak Kiai Haji Khalil Ridwan itu malam itu minta diantarkan oleh saya membeli sesuatu. Saya tidak mengerti, saya bilang gampang. Ambo pandai bahasa awak paling indah katanya tanya jara awak di mako warung di mako keliling-keliling Pak mau cari barang yang diminta oleh Bapak Kiai Khalil Ridwan, kita tidak ketemu. Ternyata di Sumatera Barat tidak ada Indomaret dan Alfamart. Ya, baru tahu ya? Nggak ada. Sumatera Barat tuh nggak ada Indomaret dan Alfamart. Kenapa? Itu kebijakan politik. Sehingga para orang-orang yang namanya Pak Haji, yang namanya Bu Haji, yang namanya pribumi bisa punya toko. Sekarang kita semuanya digulung oleh mereka. Jadi kepentingan kita, adanya keputusan politik membuat kita bisa memberikan perlindungan buat kita sendiri. Sekarang tahu-tahu pelajaran bahasa Arab dihapus. Tidak ada yang membela. Kita nggak dengar tuh ada yang teriak di DPR RI, diam semua. Apalagi pelajaran bahasa Indonesia, bahkan di Kalimantan Timur karyawannya harus wajib berbahasa Cina. Waduh, menurut jamaah ini berbahaya atau tidak? Bahaya. Masa di negeri kita, sementara dalam undang-undang ketenaga kerjaan wajib orang yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Ini malah tidak pakai syarat bahasa Indonesia. Malah orang dengan seenaknya bikin perusahaan, lalu perusahaan tersebut mewajibkan karyawannya harus bisa berbahasa Cina. Kurang ngajar yang begini. Apa artinya? Bahwa ini sedang ada pada satu masa imperialisme, kolonialisme. Era penjajahan sudah di depan mata kita. Maka mari kita kembali membuka buku sejarah tuan-tuan guru kita. Perkuat hubungan dengan Allah, baca kembali dulu peran-peran para pejuang masa lalu, persiapkan bentuk-bentuk perlawanan yang kita sanggup, dan pastinya setelah itu kita berserah kepada Allah. Wahai teman-teman pemuda-pemuda di Jazirah Lampung Raya, saya hanya ingin mengatakan kedatangan saya malam ini adalah bagian dari semangat itu. Tidak ada di antara kita yang mulia karena Allah telah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sampai di sini, ya paham? Paham sampai di sini? Siap bela Islam? Siap berjihad? Baru 13 orang yang jawab siap bela Islam? Siap melawan musuh-musuh Islam? Siap membela negara kita? Siap menjaga Indonesia merdeka? Siap berjuang untuk Indonesia? Siap berjuang untuk Islam? Takbir! Gelorakan jiwa jihad itu di hatimu, wahai orang yang menyimak kaji pada senja ini. Kalau kau tak bisa lagi berjumpa dengan guru-guru yang pernah mengajarkan semangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi kita tidak boleh putus, patah tubuh hilang berganti, mati satu tubuh sejuta. Guru-guru kita telah berguguran satu persatu. Kita tidak boleh mempertanyakan kenapa. Kalau dipertanyakan salah lagi kita nanti. Kita berserah kepada Allah,
kita doakan semoga guru-guru kita yang mendahului kita orang-orang masuk dalam kualifikasi orang-orang yang mati syahid. Amin. Dan kita yang ada di sini bersiap, berjaga, berlatih, berdoa, berakhlakul karimah, tertibkan ibadah, kokohkan akidah, sempurnakan akhlak, berbakti kepada kedua orang tua, tertib dan rajin baca Quran. Sampai di sini dulu, kita akan berhadapan dengan waktu salat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.